Halo kawan pajak, selamat datang di Pandora, podcast andalan Badora. Gimana kabarnya kawan pajak? Semoga sehat selalu ya, agar bisa menyimak podcast kita kali ini bersama saya, Nisa dan Arif. Doni. Oke, Pandora kali ini disiarkan langsung dari lantai 1 Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Kawan pajak, untuk sebagaimana kita ketahui bahwa sebagian besar wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing ini merupakan subjek pajak dalam negeri warga negara asing, yang mana ketentuan perpajakannya diatur di Undang-Undang PPH Pasal 2. Mungkin sebagian kawan pajak ada yang belum paham nih, sebenarnya kewajiban perpajakan untuk subjek pajak dalam negeri warga negara asing ini seperti apa. Oleh karena itulah, untuk edisi podcast kali ini kita akan membahas tentang kewajiban perpajakan subjek pajak dalam negeri warga negara asing. Yang pertama untuk Pak Arif nih Pak, syarat-syaratnya apa aja sih Pak untuk warga negara asing agar berstatus sebagai subjek pajak dalam negeri? Silakan Pak Arif. Baik, Nisa dan kawan pajak, selamat berjumpa kembali ya dalam podcast KPP Badora. Kami dari tim penyuluh ya di KPP Badora kembali akan menyampaikan materi ya terkait ketentuan yang saya rasa sangat bermanfaat bagi kita semua ya. Pada kesempatan kali ini sengaja kita akan membahas ya Mbak Nisa, aspek perpajakan untuk wajib pajak warga negara asing sebagai subjek pajak dalam negeri. Ya memang seperti tadi Mbak Nisa sampaikan, kawan pajak banyak sekali wajib pajak orang pribadi ya sebagai subjek pajak dalam negeri yang berstatus sebagai warga negara asing. Mungkin yang kita sampaikan juga mewakili KPP lain, karena kita tahu bahwa warga negara asing tidak hanya terdaftar di KPP Badora, melainkan tersebar di seluruh KPP yang ada di Indonesia. Mungkin dalam kesempatan kali ini kita akan semacam sharing ya barangkali Mbak Nisa ya, Bang Doli ya, terkait apa yang terjadi KPP Badora, bagaimana pelayanan ya kepada wajib pajak orang pribadi sebagai WNA tadi ya, apa permasalahan selama ini, sehingga mungkin ke depan kita bisa memberikan pelayanan, pengetahuan yang lebih, dan juga sharing untuk teman-teman lainnya di KPP lain ya, bagaimana kita memberikan pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak warga negara asing tadi sebagai subjek pajak dalam negeri. Ya mungkin boleh saya ceritakan sedikit dari saya. Baik, kawan pajak dan mungkin teman-teman di KPP juga ya, Kang Doli ya, kita sampaikan bahwa di KPP Badora ini ada sekitar 12.000 ya wajib pajak orang asing tadi. Nah, selama ini kita sudah memberikan pelayanan yang baik, tapinya ini yang perlu kita catat nih Kang Doli ya. Sering ya yang menjadi permasalahan di kita, yaitu ketika wajib pajak orang pribadi asing tadi ya, ketika masuk ya mendaftar NPWP, kemudian melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang seharusnya, dan ketika warga negara asing tadi selesai kontraknya barangkali Mbak Nisa ya, ini seringkali nih begitu selesai kontrak ya pulang saja begitu saja ya, tanpa ada semacam pemberitahuan ada kutip ya, memberitahukan ke KPP bahwa mungkin mereka sudah selesai kontraknya dan mengajukan mungkin permohonan non efektif dulu lah minimal ya, atau memohon untuk dihapuskan NPWP-nya. Jadi mungkin selama ini itu yang kita alami, dan ke depan kita harapkan ya dengan adanya podcast ini kawan pajak sendiri ataupun mungkin ya perusahaan-perusahaan ya yang banyak mempekerjakan warga negara asing ya bisa mengetahui bahwa ketika misalnya tadi khususnya Bang Doli ya selesai kontrak tadi akan melaksanakan kewajiban yang seharusnya dilakukan. Nah ini langsung menyambung nih pertanyaan Mbak Nisa nih, terkait tadi pertanyaan jadi lupa saya, Mbak Nisa jadi ulangin. Jadi kalau untuk warga negara asing nih Pak, ya. Yang bisa masuk kategori subjek pajak dalam negeri itu yang seperti apa nih Pak? Iya. Kriteria Baik, jadi memang untuk bicara sebagai subjek pajak, mungkin kawan pajak kita sudah paham bersama ya. Untuk orang pribadi akan menjadi subjek pajak dalam negeri itu ada dua sumber ya. Yang pertama memang yang sejak lahir ya, memang kita lahir di Indonesia,
kemudian yang kedua adalah warga negara asing yang menjadi subjek pajak dalam negeri. Nah, untuk khusus ya warga negara asing tadi akan menjadi subjek pajak dalam negeri jika memenuhi beberapa ketentuan. Ya, yang pertama, mereka masuk ke Indonesia dan tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 tahun bertugas. Oke, jadi wajib warga negara asing ya akan menjadi subjek pajak dalam negeri ketika kapan? Yaitu ketika masuk ke Indonesia dan tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam waktu 12 bulan. Itu yang pertama, Vanessa. Kemudian bagaimana jika wajib pajak WNA tadi masuk ke Indonesia, ya dia sudah pegang kontrak nih untuk bekerja di Indonesia misalnya dalam waktu 1 tahun atau 2 tahun dan seterusnya. Maka dengan kondisi tersebut maka subjek atau wajib pajak luar negeri WNA tadi ya juga termasuk sebagai ya subjek pajak dalam negeri ketika mereka mempunyai niat ya untuk tinggal di Indonesia. Padahal mungkin kalau kita bicaranya susah ya, saya menyatakan sesuatu ke Mbak Nisa nggak kelihatan ya. Tapi terkait tadi pembuktian bahwa WNA menjadi subjek pajak dalam negeri karena niat, ini bisa dibuktikan di Indonesia antara misalnya tadi mempunyai kontrak ya, kemudian juga mempunyai dokumen-dokumen lain yang terkait. Mungkin ini sementara, silakan Bang Doni nih kalau mau menambahkan nih supaya tadi lebih lengkap penjelasannya. Sudah cukup jelas, mungkin dokumennya kitab tadi Pak ya, kitab atau kitas ya bagi saya. Oke, jadi kriteria berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia ini tidak hanya dalam hati ya Pak. Betul sekali, iya. Harus dibuktikan dengan kepemilikan beberapa dokumen, misalkan kitab atau kitas atau kontrak kerja untuk bekerja di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan. Betul sekali. Oke, dari sisi perlakuan perpajakannya nih, Bang Doli, kira-kira apa sih persamaan dan perbedaan subjek pajak dalam negeri untuk WNA dengan WNI? Silakan. Baik, terima kasih Mbak Nisa. Jadi kawan pajak, apa sih yang menjadi persamaannya SPDN, WNI dan WNA? Ya, sama-sama objeknya adalah penghasilan. Ya, tentang penghasilan ini diatur di pasal 4 Undang-Undang PPH, yaitu tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh dari dalam negeri atau dari luar negeri, bisa untuk diinvestasikan atau untuk dikonsumsi dalam bentuk apapun. Jadi objeknya sama, penghasilan. Nah, itu persamaannya. Nah, kalau perbedaannya ini ada kaitannya dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Ya. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, khusus untuk WNA yang memiliki keahlian tertentu, dia tidak lagi worldwide income, tapi territorial income. Sehingga kita perlu mengetahui apa sih keahlian tertentu tersebut. Ya. Nah, keahlian tertentu tersebut ya dibuktikan dengan pertama sertifikat. Ya, dia memiliki sertifikat. Yang kedua, dia memiliki pengalaman. Ya, pengalaman dalam bidang itu selama 5 tahun. Dan tentunya warga negara asing. Ya. Dan yang penting lagi diingat adalah masa berlakunya Mbak Nisa. Jadi worldwide income itu, territorial income itu masa berlakunya ada, yaitu 4 tahun sejak SPDN tersebut mendaftarkan diri memiliki NPWP di Indonesia. Mungkin itu ya perbedaan yang signifikan terkait WNI dan WNA. Oke, jadi kalau untuk subjek pajak dalam negeri WNI ini penghasilannya bersifat worldwide income. Sedangkan kalau untuk WNA dengan kriteria keahlian tertentu ini bisa mendapatkan fasilitas territorial income. Tapi hanya berlaku berapa lama tadi Bang? 4 tahun ya, Oke, 4 tahun sejak terdaftar ya. Dan perlu saya sampaikan juga, di sini sudah banyak ya yang mengajukan permohonan supaya dia hanya bersifat territorial income. Dan jika memenuhi syarat yang disyaratkan ya kita kabulkan. Ya, mungkin itu Mbak Nisa tambahannya. Ya, tadi ada satu syarat yang menarik nih Bang menurut saya. Yakni harus memiliki pengalaman kerja di bidang yang bersangkutan. Pengalaman kerja ini ada minimal jangka waktunya nggak Bang? 5 tahun. Oh, Iya, 5 tahun. Dan juga ada ahli pengetahuan ya. Kadang-kadang kita kan juga tahu ya kalau orang asing itu dia membayar ke dinas tenaga kerja sebesar 100 US dollar per bulan ya. Itu ahli surat pengalihan pengetahuan seperti itu.
Oke, jadi harus punya pengalaman kerja 5 tahun di luar negeri di bidang tertentu, dan nantinya si warga negara asing tersebut akan mendapatkan fasilitas territorial income selama 4 tahun semenjak menjadi subyek pajak dalam negeri. Oke, selanjutnya untuk Pak Arif nih Pak, Iya. apa yang harus dilakukan oleh warga negara asing yang baru bekerja di Indonesia dan baru menjadi subyek pajak dalam negeri? Iya, Silakan, Pak. baik. Untuk WNA ya, yang sudah mulai kewajiban subjektif dan objektifnya sebagai subyek pajak dalam negeri, maka seperti kita semua Mbak Nisa sama ya, yang harus dilakukan pertama sesuai dengan prinsip asesmen kita, yaitu adalah untuk mendaftarkan diri ya, guna memperoleh NPWP. Nah, terkait ketentuan bahwa sekarang semua dipermudah, semua pelayanan kita gunakan secara online ya, maka silahkan ya kepada kawan pajak ya yang memang sudah memenuhi ketentuan, silahkan untuk mendaftarkan diri ya untuk mendapatkan NPWP melalui IREK ya, melalui IREK. Jadi nggak perlu pusing ya kawan pajak ketika kita mendaftarkan melalui IREK, kita terdaftar KP mana ya, nanti otomatis ya oleh sistem, oleh ketentuan akan didaftarkan sesuai KPP yang seharusnya. Itu yang pertama. Tapi kalau memang banyak misalnya kemudian dan memang mau datang sendiri KPP ya silahkan. Tapi seperti yang tadi disampaikan oleh Bang Doli, tempat pendaftarannya jika kita akan mengajukan secara tatap muka adalah di KPP tempat warga negara asing tersebut berdomisili. Gitu. Jadi bukan di KPP Badora ya Pak ya? Bukan di KPP Badora. Iya. Kira-kira dokumen apa aja Pak yang perlu disiapkan kalau mau daftar Iya, KPP? jelas ya nanti di IREK kita akan mengisi ya data-data isian yang harus kita isi, kemudian kita attach ya, kita lampirkan dokumen-dokumen yang diperlukan, misalnya paspor ya ataupun kitas tadi. Iya. Kitab ya Pak ya? Atau kitab ya. Oke. Bagaimana perlakuan perpajakan untuk warga negara asing yang mendapatkan penghasilan dari Indonesia tapi tidak memenuhi kriteria subyek pajak dalam negeri Pak? Gimana sih? Ya, jadi itu tadi mungkin perbedaan ya antara warga negara asing sebagai subyek pajak dalam negeri dan sebagai subyek pajak luar negeri. Nah, kita sampaikan tadi jika subyek pajak jika warga negara asing adalah sebagai subyek pajak dalam negeri, maka ketika ya memperoleh penghasilan dari pemberi kerja, maka oleh bendahara perusahaan nih akan dipotong PPh pasal 21. Nah, kemudian juga yang berikutnya setiap tahunnya ya warga negara asing tadi yang sudah menjadi subyek pajak dalam negeri wajib menyampaikan SPT tahunan orang pribadi. Nah, kebalikannya nih Mbak Nisa dan kawan pajak ya, apabila memang ya warga negara asing tersebut ya tidak memenuhi ketentuan sebagai subyek pajak dalam negeri dan bekerja di suatu perusahaan misalnya, maka oleh bendahara perusahaan akan dipotong PPh pasal 26 ya. Nah, kemudian untuk pelaporannya ya bagi pemberi kerja tadi seperti sampaikan Bang Ruli, pasal 21 26 itu selalu berdampingan ya terkait pembayaran gaji upah dan sebagainya, maka oleh pemberi kerja oleh bendahara perusahaan akan dilaporkan dalam SPT PPh pasal 21 26. Oke, jadi untuk warga negara asing yang mendapatkan penghasilan dari Indonesia, baik memenuhi kriteria sebagai subyek pajak dalam negeri maupun tidak, ini tetap terutama PPh, iya. hanya jenis PPh saja yang berbeda. Betul. Bisa PPh 21, bisa juga PPh Pasal 26. 26. Selanjutnya Pak Arif, untuk kewajiban perpajakan atas subyek pajak dalam negeri warga negara asing ini apa saja Pak? Bisa dijelaskan lebih detail mungkin? Iya. Secara umum ya kawan pajak untuk kewajiban yang melekat ya di WNA sebagai subyek pajak dalam negeri adalah sama dengan kita semua. Yang pertama tadi selain mendaftarkan NPWP ya jika sudah memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan, kemudian berikutnya tentunya kita harus melaporkan SPT yang tadi kita juga sudah jelaskan ya setiap tahunnya. Nah, mungkin yang perlu kita garis bawahi ya, dan mungkin Bang Doli sebagai expertnya di Badora ya, yang sering kali terjadi kita hanya concern ya ketika kita melaporkan SPT itu terkait penghasilan saja ya. Nah, terkait penghasilan juga kita garis bawahi secara umum ya bahwa ketentuan perpajakan Indonesia terkait pelaporan penghasilan di SPT adalah mengenal asas worldwide income. Jadi semua penghasilan baik yang bersumber dari dalam negeri ataupun dari luar negeri harus dilaporkan di SPT
di Indonesia. Nah, nanti kalau misalnya ya Mbak Nisa ada penghasilan dari luar negeri sana, kemudian sudah dipotong di setor pajak di sana, maka pajak yang sudah di setor atau dipotong dulu di luar negeri dapat dikreditkan di SPT kita sebagai kredit pajak PPh pasal 24. Secara umum seperti itu. Nah, terkait aturan khusus tadi barangkali mungkin sudah dijelaskan oleh Bang Doli. Nah, mungkin juga sekali lagi kawan pajak ya, dalam kesempatan yang tahun yang baik ini kita sampaikan ya, bahwa terkait pelapor SPT ini kita himbau, kita sarankan ya, jangan atau tidak hanya terbatas pada unsur-unsur penghasilan Mbak Nisa ya, yang kita sampaikan, kita laporkan SPT, tapi juga apa? Daftar hartanya ya. Jadi daftar harta untuk wajib pajak WNA sebagai SPD N tadi ada ribet ya, itu sama dengan kita ya, ketika masuk Indonesia ya agar dilaporkan semua hartanya. Nanti tahun berikutnya misalnya sudah punya penghasilan sekian, ada penambahan harta ya, kembali dilaporkan. Jadi kita seperti dengan ketentuan perpajakan ya, harus menyampaikan SPT dengan baik, benar, jelas dan lengkap. Mungkin itu secara umum mungkin ya. Dan mungkin kalau misalkan ada warga negara asing subyek pajak dalam negeri, tapi selain dapat penghasilan dari Indonesia juga dapat penghasilan dari luar negeri, tapi mungkin dari penghasilan dari luar negeri ini belum dipotong nih Pak. Gimana Pak? Apakah ada kewajiban perpajakan lain nih selain dipotong PP21 dan lapor SPT-nya? Silakan Pak Arif. Oke, mungkin Bang Doli bisa menceritakan dari pengalaman selama ini ya di KPU Badora. Silakan Bang Doli. Baik Pak Arif, Mbak Nisa izin menambahkan, kalau untuk penghasilan yang belum dipotong ini kan biasanya kalau SPDN OP warga negara asing yang biasa saya perhatikan ya, kalau misalnya dia hanya sendiri di sini ya, keluarganya masih di negara sana, dia mendapatkan penghasilan di sana dari head office di sana. Nah, di head office di sana itu belum dipotong, sehingga SPDN OP warga negara asing harus memperhitungkan itu. Nah, kalau itu diperhitungkan, artinya dia memiliki penghasilan yang belum dipotong. Bagaimana membayarnya? Maka dia ada angsuran PPh 25 ya, karena yang diterima itu bukan hanya yang teratur di luar negeri, tapi juga bersifat tunjangan performa atau bonus yang diterima itu Mbak Nisa ya. Jadi kaitan dengan itu dia memiliki kewajiban PPh 25 setiap bulannya berdasarkan perhitungan dalam SPT tahunannya. Mungkin itu kawan pajak tambahan. Berarti yang mungkin berbeda ya dengan wajib pajak orang pribadi pada umumnya ya. Jadi kalau misalnya tahun ini ada kurang ya di start pasal 29, tapi untuk tahun depan ya agar diperhitungkan angsuran PPh pasal 25-nya dari penghasilan sifatnya teratur gitu ya Bang Doli ya. Selanjutnya untuk Bang Doli nih, kalau untuk warga negara asing subyek pajak dalam negeri WNA nih yang sudah selesai kontrak dan mau kembali ke negaranya, ini apa yang harus dilakukan? Silakan Bang. Baik kawan pajak, tadi di pengantar Pak Arif sudah menyampaikan ya kendala yang dihadapi oleh masalah kita ya. Asing. Ya betul Pak, adalah ketika orang asing ini putus kontrak, ujuk-ujuk dia sudah EPO ya, sudah berada di luar negeri. Maka dalam momen yang baik ini ya kami mencoba menjelaskan apa sih yang harus dilakukan oleh SPDN OP warga negara asing ketika dia sudah selesai kontrak atau EPO. Maka yang pertama adalah wajib pajak bersangkutan mengajukan penghapusan NPWP. Nah, karena penghapusan NPWP ini butuh waktu ya, karena harus melalui proses pemeriksaan Mbak Nisa ya, sehingga bisa saja lewat tahun ya belum dilakukan pemeriksaan atau sedang dalam proses pemeriksaan. Maka yang kedua tahapannya adalah wajib pajak tersebut mengajukan permohonan non efektif ya, Pak ya. Untuk apa? Untuk menghindari sanksi-sanksi Pak ya, sanksi-sanksi SPP ya, kewajiban perpajakannya, karena statusnya sudah non efektif dan proses penghapusan sedang berjalan. Nah, yang paling penting lagi, penting semua ya Mbak Nisa ya, adalah warga negara asing tersebut memberikan kuasa ya, kepada rekannya di sini ya, di perusahaan tempat dia bekerja atau tax and accounting-nya untuk menjalankan proses perpajakan jika ada kaitan dengan pemeriksaan pajak. Dan perlu diingat ya, jika hasil pemeriksaannya ternyata menyatakan lebih bayar, maka wajib pajak orang asing tersebut jangan dulu menutup rekeningnya ya, karena proses restitusi hanya diberikan kepada nama yang bersangkutan dan rekening dalam negeri
Ya, mungkin itu ya 3 tahapannya Mbak Nisa yang harus dilakukan, yang prudent ya, yang hati-hati dilakukan oleh warga negara asing. Ya, itu bisa ditambahkan sedikit Mbak Nisa ya. Silakan, Pak. Jadi kawan pajak ya terkait tadi ya, ketika SPDN WNA tadi ya pulang ke negaranya, kembali lagi sampaikan oleh Bang Doli ya, kewajiban kita ya adalah mengajukan permohonan penghapusan NPWP. Nah, namun terkait jangka waktunya di kita mungkin sebagai informasi ya kawan pajak, di kita cukup banyak karena di KPU Badora ini wajib pajak SPDN OP asingnya ini datang dan pergi begitu ya, ada ribuan bahkan ada sekian ribu lah kalau mungkin boleh kita sampaikan. Nah, untuk tertib administrasi, kemudian untuk menghindari atau mungkin meng-freeze dulu ya kewajiban perpajakan yang ada, misalnya jika sudah lewat pertengahan tahun misalnya, lewat tahun misalnya Bang Doli ya, di mana wajib pajak kan harusnya wajib lapor SP tahunan nih Mbak Nisa, tapi padahal wajib pajaknya udah pulang nih ke negaranya, maka silakan mengajukan permohonan non efektif. Nah, nanti kalau udah terbit ya penetapan NE tadi, maka kewajiban perpajakan tadi sudah tidak ada lagi, sehingga nanti oleh KPP tidak akan diterbitkan surat teguran mungkin atau surat tagihan pajak, terutama tadi Bang Doli yang ada kewajiban pasal 25 ya. Ketika sudah diteliti memang benar dia sudah pulang ke negaranya, maka kewajiban pasal 25 juga akan kita hentikan ya, sehingga untuk sambil menunggu proses pemeriksaan kewajiban tadi sudah tidak ada lagi. Mungkin itu ya tambahannya. Jadi kawan pajak, kalau untuk subyek pajak dalam negeri warga negara asing yang sudah selesai kontrak dan kembali ke negaranya, silakan melakukan proses penghapusan NPWP, permohonan non efektif, dan membuat surat kuasa. Selanjutnya Pak Arief, Iya. untuk saat ini kan sudah bulan Juni ya Pak ya, Iya. sudah mendekati akhir masa program pengungkapan sukarela nih Iya, Pak. iya. Beberapa kawan pajak menanyakan nih Pak, kira-kira untuk subyek pajak dalam negeri warga negara asing ini boleh nggak Pak ikut PPS? Iya. Silakan, Pak. Wah, pertanyaan luar biasa Mbak Nisa, walaupun kita sudah di ujung ini ya, di ujung masa, tapi nggak apa-apa kita sampaikan ya, bahwa terkait program pengungkapan sukarela, maka SPDN WP asing tadi ya mempunyai hak yang sama dengan wajib pajak orang pribadi yang lainnya. Jadi jika dari kawan pajak di sini adalah merupakan orang pribadi tersebut ataupun sebagai apa ya, bendahara perusahaan misalnya, di mana banyak pekerja asing yang bekerja di sana, jika kita pernah ikut program tax amnesty atau pengampunan pajak tahun 2016 dan ternyata masih ada harta yang kurang diungkap ya, silakan ikuti program pengungkapan sukarela sesuai kebijakan 1. Nah, kemudian terkait kondisi yang lebih terkini ya, apabila dalam SPT orang pribadi kita tahun 2020 masih ada nih Mbak Nisa harta tertinggal belum kita laporkan oleh SPT, maka wajib pajak orang pribadi asing tadi juga bisa mengikuti program pengungkapan sukarela sesuai kebijakan 2. Nah, mungkin dari beberapa kasus ya kawan pajak, ada beberapa wajib pajak SPDN itu asing yang terdaftar di kita ya, yang sudah diberikan atau kita berikan data ya, mungkin kawan pajak di sini saya rasa banyak menerima juga ya email ya dari DJP bahwa mungkin sebagai klarifikasi ya, jika memang ternyata betul atas harta tersebut belum kita laporkan dalam TA kita atau dalam SPT kita di tahun 2020, maka silakan mumpung waktunya masih tinggal menghitung hari ini ya, untuk mengikuti program pengungkapan sukarela. Bahkan kemarin di podcast kita sebelumnya kan pajak kita sudah sampaikan ya, bahwa salah satu instrumen investasi yang bisa atau digunakan untuk menampung ya dana dari hasil PPS kawan pajak semua ini, ada banyak pilihan dan saya rasa sangat menarik ya, mungkin bisa kita lihat di link di bawah ini, begitu ya kira-kira lebihnya ya. Jadi intinya ya, untuk SPDN OP hasil ya mempunyai hak yang sama ya dengan wajib pajak orang pribadi lainnya terkait keikutsertaannya dalam program pengungkapan sukarela. Oke, jadi kawan pajak baik untuk subyek pajak dalam negeri WNA maupun WNI memiliki hak yang sama untuk mengikuti program pengungkapan sukarela, begitu ya Pak ya? Iya, betul sekali. Oke, jadi kawan pajak, berdasarkan diskusi kita kali ini kita bisa menyimpulkan
beberapa poin. Yang pertama terkait kondisi di mana warga negara asing bisa menjadi subjek pajak dalam negeri adalah apabila yang pertama WNA tersebut bertempat tinggal di Indonesia atau WNA tersebut berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau WNA tersebut dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan memiliki niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Nah, niat sendiri ini bisa kita ketahui dari kepemilikan kitas atau kitab atau kontrak kerja yang menyatakan yang bersangkutan akan bekerja di Indonesia lebih dari 183 hari. Lalu terkait perlakuan perpajakannya antara subjek pajak dalam negeri WNA dengan subjek pajak dalam negeri WNI ini secara garis besar sama. Namun khusus untuk WNA yang memiliki keahlian tertentu ini mendapatkan perlakuan khusus, yakni perlakuan perpajakan bersifat territorial income dan ini berlaku selama 4 tahun semenjak yang bersangkutan memiliki NPWP. Dan yang terakhir untuk WNA yang meninggalkan Indonesia untuk kembali ke negaranya karena memang sudah selesai kontrak, maka silahkan mengajukan permohonan penghapusan NPWP, lalu kemudian mengajukan permohonan non-efektif, dan yang terakhir jangan lupa untuk membuat surat kuasa. Kita garis bawah itu ya terakhir ya. Iya Pak. Oke, sekian penjelasan dari kami, sepertinya sudah cukup. Terima kasih sudah menyimak podcast kita kali ini. Sampai jumpa kembali di Pandora Podcast Anggaran Pandora. Sampai jumpa. Oke, sampai jumpa kawan pajak. Sehat selalu, sukses.